Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa kembali di channel Aurum Ramadhani bersama saya Pak Sony Sarifuddin di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 12, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Jika pada video yang sebelumnya kalian telah belajar tentang sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Kali ini kita akan belajar dua sifat koligatif larutan berikutnya, tentunya yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Bagaimana penjelasan tentang sifat koligatif larutan ini? Kita simak baik-baik, kita mulai belajarnya, dan jangan lupa sebelum dimulai, klik like, komen, share, dan subscribe ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan tentunya kami akan memberikan materi-materi yang lebih berkualitas lagi untuk sahabat klinik kimia semuanya. Mari kita mulai. Baik sahabat klinik kimia, sebelum kita mulai, di sini kita akan memahami tentang konsep apa itu mendidih, ya. Apa itu mendidih? Jadi sahabat klinik kimia tentunya tahu ya sebenarnya mendidih. Dan setiap hari mungkin sudah melihat proses mendidihnya dari suatu cairan ya, seperti air ya, air mendidih. Tapi secara fisika atau secara kimia atau secara keilmuan, kira-kira mendidih itu apa? Nah, di sini ada sebuah ada sedikit gambaran ya, analogi ya. Di sini ada ocean water pressure chart. Jadi di sini ada tekanan air ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada permukaan air, kemudian di sini adalah dasar laut ya, dasar laut. Nah, ada ikan yang berada di atas ya, di atas ini dekat dengan permukaan air laut. Ada ikan juga yang ada dekat dengan di bawah permukaan air laut. Nah, sahabat klinik kimia, tentunya ikan yang berada di dasar laut ya, dasar laut itu mengalami tekanan yang lebih besar daripada ikan yang berada di dekat permukaan air laut. Jadi semakin ke bawah tekanan airnya itu semakin besar. Nah, mungkin sahabat ini tahu bahwa kalau ada penyelam itu dilarang menuju dasar laut yang terlalu dalam. Jadi kalau air lautnya itu sangat dalam, dasar lautnya sangat dalam, penyelam dilarang masuk ke dalam sampai ke dasar laut karena tekanannya terlalu tinggi. Bahkan ada yang mengatakan gendang telinganya bisa pecah. Kapal selam pun punya keterbatasan untuk menyelam terlalu ke bawah, itu nggak boleh, takutnya kacanya pecah. Nah, sama seperti itu di sekitar kita ada namanya tekanan udara ya, bukan tekanan air, tekanan udara. Jika kita berada di daerah pantai, daerah yang paling rendah, maka tekanan udaranya sangat tinggi karena anggap saja dia berada di dekat di dasar laut gitu ya, tekanan udaranya sangat tinggi. Namun jika kita di daerah pegunungan, maka tekanan udaranya rendah. Nah, apa hubungannya tekanan udara dengan mendidih? Ini dia ya, sahabat kimia, coba perhatikan. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami di sini. Ada evaporation atau penguapan, ada boiling atau mendidih. Jadi penguapan itu adalah ada hal di sini ya, vapor pressure itu kurang dari atmospheric pressure. Jadi tekanan uapnya itu kurang dari tekanan atmosfer atau tekanan udara di sekitarnya. Maka prosesnya adalah yang disebut dengan menguap, jadi bubbles cannot form atau gelembung-gelembung itu tidak dapat terbentuk karena tekanan udaranya masih kurang dari tekanan udara di sekitarnya. Nah, kalau mendidih itu lain. Jadi mendidih itu ketika bubbles ini ya, gelembung-gelembung keluar itu terjadi ketika vapor pressure atau tekanan uapnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jadi kalau kita memasak air di daerah pantai dengan di daerah pegunungan itu pasti beda. Beda apanya Pak? Beda titik didihnya, karena tekanan udaranya pun juga berbeda. Memasak di daerah pegunungan pasti lebih cepat ya, karena tekanan udaranya itu rendah. Karena tekanan udaranya rendah, maka butuh tekanan uap yang rendah pula, atau jumlah uap yang sedikit untuk agar bubbles ini can form and rise, ya, terbentuk dan naik. Sementara kalau di daerah pantai, tekanan udaranya, tekanan atmosfernya itu tinggi, sehingga
butuh tekanan uap atau jumlah uap yang tinggi pula, sehingga titik didihnya pun juga tinggi atau lebih tinggi lah gitu ya daripada daerah pantai. Jadi mendidih itu secara keilmuan itu didefinisikan sebagai keadaan di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Saya ulangi lagi, mendidih adalah keadaan di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Oke sahabat, ini adalah konsep mendidih. Kita lanjutkan ke sifat kualitatif berikutnya ya, yaitu yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Nah sahabat ini kimia, yang kemarin kita ketahui bahwa pada suatu pelarut murni atau air lah, misalnya ini air, jika dalam keadaan seimbang terjadi tekanan uap ya, karena uap yang seimbang ya di sini ya prosesnya. Kemudian ketika ditambahkan zat terlarut yang berwarna merah, maka tekanan uapnya berkurang karena jumlah uapnya berkurang. Seperti yang pernah kita bahas bahwa zat terlarut ini menghalangi dalam arti gaya antar molekul, sehingga uap air yang menguap itu jumlahnya sedikit, jadi tekanannya menurun. Nah, untuk tekanannya agar naik, ya, karena ingin mendidih. Kalau ingin mendidih, maka larutan itu harus punya tekanan uap yang besar, kan gitu. Maka agar mendidih, jumlah uap pada larutan itu harus ditingkatkan atau lebih banyak. Sehingga untuk mendapatkan uap yang lebih banyak, otomatis jumlah kalori yang dibutuhkan ini juga lebih tinggi. Nah, akibatnya titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya ya. Jadi saya ulangi lagi, titik didih larutan ya, itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya karena jumlah uapnya jauh lebih sedikit daripada jumlah uap pelarut murninya. Karena jumlah uapnya sedikit, maka supaya mendidih atau tekanannya sama dengan tekanan udara sekitar, butuh kalori yang lebih tinggi agar uap yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga tekanannya pun lebih tinggi, dan ketika nanti sama dengan tekanan udara yang ada di sekitarnya, maka terjadi proses namanya boiling atau mendidih. Nah, jika kita ilustrasikan ya dengan termometer, jika air itu pada tekanan 1 atm dengan TB atau temperature of boiling, titik didihnya 100 derajat Celcius, maka larutan pada kondisi yang sama 1 atm, maka titik didihnya lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Gitu. Ya, titik didihnya lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius supaya uapnya lebih banyak itu ya. Terdapat selisih di sini antara TB0 dengan TB larutan. Selisihnya ini yang kita sebut dengan delta TB. Delta TB, maka rumusan dari delta TB ini adalah TB larutan dikurangi TB0 gitu. Karena TB larutan lebih tinggi daripada TB0. Di sini kan harus positif di sini ya. Nah, lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nah, untuk mencari delta TB ini juga bisa kita gunakan persamaan. Delta TB sama dengan M kali KB, di mana M di sini adalah molalitas ya, molalitas dikali KB. KB adalah tetapan titik didih dari pelarutnya. Dalam hal ini adalah air ya, misalkan ya. Jadi delta TB kalau kita rumuskan M atau molalitas sama dengan massa per mR. Ini adalah massa zat terlarut dikali mR zat terlarut dikali 1000 dikali P. P ini adalah massa pelarutnya atau massa airnya ya dalam kasus ini, dikali dengan KB-nya. Ya keterangannya ya, TB0 titik didih pelarut, TB titik didih larutan, delta TB kenaikan titik didihnya, M adalah molalitas zat terlarut, KB adalah tetapan titik didih pelarut. Jadi sahabat bisa menggunakan persamaan ini, delta TB sama dengan M kali KB, atau dijabarkan menjadi demikian ya, untuk menentukan nilai pertambahannya. Kalau nambahnya 5, maka titik didih larutannya berarti 105. Kalau nambahnya 0,52 misalkan, maka titik didih larutan berarti 100,52. Itulah sahabat tentang sifat kualitatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Jadi hubungannya sangat erat dengan sifat kualitatif yang pertama ya, yaitu penurunan tekanan uap. Baik sahabat teknik kimia, sekarang kita pahami tentang sifat kualitatif yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Nah, di sini ada hal yang menarik sahabat. Kalau sahabat mungkin melihat di sini adalah molekul H2O yang air ya, H2O atau water gitu, water. Dan di sini apa ini ya? Ini adalah struktur kristal dari air. Kapan terbentuk struktur kristal ini? Ketika terbentuk es. Atau sahabat mungkin kenal dengan namanya es batu. Ya, es batu atau batu es. Jadi yang benar yang mana saya juga tidak tahu, batu es atau es batu. Nah,
Jadi ketika air itu didinginkan, maka air itu akan merapat, kemudian membentuk kristal yang seperti ini, segi 6 atau heksagonal. Jadi air heksagonal itu terbentuk ketika dibekukan, ya. Bukan dalam keadaan cair ya, tapi dalam bentuk beku atau es batu. Di sini ada rongga-rongga. Makanya volumenya jadi besar ya ketika air didinginkan itu ya. Kalau kita masukkan air ke dalam plastik, kemudian plastiknya kita bekukan, lalu itu akan mengembung gitu ya. Akan jadi lebih besar volumenya karena mereka membentuk rongga-rongga seperti ini, mengkristal ya. Ada rongganya, di volumenya lebih besar daripada biasanya. Nah, di sini sahabat perlu diketahui bahwa ketika air itu ditambahkan zat terlarut ya, maka zat terlarut itu akan menghalangi pergerakan air untuk mendekat satu sama lain. Di air pengen mendekat, pengen membentuk kristal, tapi dihalangi oleh partikel zat terlarut untuk mendekat ya, dan membentuk struktur kristal es. Nggak jadi, ibaratnya mau mendekat satu sama lain ternyata dihalang oleh zat terlarut, itu baik garam, gula dan sebagainya. Akibatnya agar mereka atau air itu lebih agar air itu bisa mendekat lagi, maka dibutuhkan suhu yang lebih rendah, agar mereka atau airnya bisa membentuk struktur kristal. Nah gitu, atau melawan dari halangan dari partikel terlarut tadi. Jadi suhunya jadi lebih rendah. Ya, kalau kita analogi dengan termometer, maka air jika membeku pada suhu 0 derajat atau TF, temperature of freezing, freeze itu membeku gitu ya. Maka kalau larutan jauh lebih rendah dengan selisih disebut dengan delta TF. Maka saya ulangi lagi ya, TF larutan jauh lebih rendah, bukan jauh lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kan di sini ya, jauh lebih rendah. Jadi kalau di air itu 0 derajat, maka TF larutan itu di bawah 0, jadi minus ya, minus. Makanya kalau sahabat mungkin pernah membuat es batu dengan es krim ya, untuk membekukannya itu butuh waktu yang lebih lama untuk es krim. Ya wajar saja karena es krim itu penuh dengan zat terlarut, penuh dengan halangan, gula, garam, santan, atau susu dan sebagainya. Itu adalah zat terlarut yang menghalangi partikel air untuk membeku, sehingga butuh waktu yang lebih lama atau butuh suhu yang lebih rendah gitu. Nah, sama seperti sifat kualitatif yang kedua, untuk mencari delta TF kita gunakan rumus yang hampir sama. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, di sini hati-hati ya sahabat ya, karena TF0 nilainya jauh lebih tinggi, bukan jauh ya, lebih tinggi ya. Kalau tadi kan di sifat kualitatif larutan yang kenaikan titik-titik itu adalah TB larutan dikurangi TB air ya, atau TB0. Kalau ini TF0 ya, pelarutnya ya, 0 derajat dikurangi TF-nya, karena nilai TF pelarutnya, TF0-nya itu lebih tinggi, yaitu 0 derajat daripada TF larutan. Untuk mencari delta TF gunakan rumus yang sama, M kali KF, di mana M adalah molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 dikali P, yaitu massa pelarutnya. Dalam kasus ini adalah air ya. Jadi di sini kasusnya air. Nanti kalau ada soal tentang sifat kualitatif larutan perlu dipahami bahwa tidak mesti pelarut itu air, karena pelarut macamnya banyak. Tapi di sini permisalannya atau saya gunakan contoh itu adalah air, di mana KF adalah tetapan titik beku dari pelarutnya. Ya, tidak, ini mohon maaf, tetapan titik beku belum saya ganti. Ini ya, jadi ini bukan maaf, ini bukan titik-titik, tapi titik beku. Ya, kita keluar. Maaf ya. Oke, berikutnya sahabat, kita lanjutkan ke saya lanjutkan. Oke sahabat, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Berapakah titik-titik larutan yang terdiri dari 4,6 gram etanol, ada alkohol, dan 500 gram air? Jadi alkohol itu dilarutkan dalam 500 gram air. Kita anggap etanol adalah zat yang non elektrolit ya, nanti kita sifat volatilnya kita tiadakan dulu untuk sementara gitu ya permisalannya. Jadi etanol di sini sebagai zat terlarut, sementara airnya yaitu pelarut yaitu 500 gram per setengah kilo dengan Kb sekian, MR-nya etanol sekian. Yang perlu dipahami adalah kita sahabat bisa membayangkan bahwa ada alkohol dicampur sama air, jadi sebuah larutan. Maka di sini pertanyaan ada titik didih. Kita cari delta TB-nya dengan persamaan M kali Kb
atau KB kali M tadi ya, KB kali molalitas gitu ya, dibalik sama saja ya. Kita masukkan KB airnya yaitu 0,52, massa etanolnya 4,6, MR-nya 46, 1000 per P dengan massa pelarutnya 500 ya. Gram air kita coret di sini adalah 2, di sini 0,1, 0,1 kali 2 0,2, 0,2 kali 0,52 ketemu 0,104. Jadi ibaratnya kita bisa bayangkan, oh ternyata delta TB kan naik ya, kenaikan titik-titik, oh berarti naiknya itu 0,104. Ingat ya sahabat, naiknya saja, nah, kenaikan suhunya saja. Jadi kalau air titik-titiknya adalah 100, berarti titik-titik larutannya adalah 100,104 pastinya ya. Berikutnya sahabat, contoh soal yang kedua. Tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa ya, glukosa. Dengan MR 180 dalam 500 gram air juga, dengan KF air atau tetapan titik beku air 1,86 derajat Celcius per molar. Sama ya dengan persamaannya kan hampir sama gitu. Kita masukkan delta TF sama dengan KF kali M atau M kali KF. Kita masukkan, ketemu 0,372 ya, dari sini kan 2 ya, juga 0,1 ya, hampir sama. 0,1 kali 0,2, 0,2 kali 1,8 ketemu 0,372. Jadi intinya kalau delta TF bukan naik tapi turun. Jadi kalau air itu 0 derajat gitu ya, setelah ditambahkan glukosa 18 gram malah turun jadi di bawah 0, maka tentunya sahabat tahu ya titik beku larutannya itu minus ya. Titik bekunya adalah minus 0,372 derajat Celcius. Jadi intinya sahabat, sahabat bisa apa ya sebenarnya masalah apa itu rumus ya. Sahabat kan pasti hafal ya dengan rumus M kali KF atau M kali KB gitu ya. Yang kapan naik kapan turun ini sebenarnya kita lihat dari sifatnya saja. Jadi titik didih gitu ya pasti naik, titik beku itu malah turun ya. Ketika titik didih naik maka delta TB-nya kita tambahkan. Ketika titik beku maka temperaturnya atau titik bekunya turun, maka 0 derajat dikurangi jadi minus gitu ya. Tergantung juga dari temperatur atau titik didih dan titik beku dari pelarutnya. Oke, berikutnya maaf ya, saya ulangi lagi. Oke. Nah, sahabat, di sini ada beberapa aplikasi daripada aplikasi dari sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Yang pertama di sini ada orang ya, banyak di sini membersihkan jalanan bersalju dengan menambahkan garam. Jadi penambahan garam ini malah membuat es itu malah retak gitu ya. Es itu malah retak. Kenapa? Karena ketika salju yang ada di jalan ini ditambahkan garam, maka titik didihnya jadi lebih rendah. Sementara suhu udaranya itu malah tetap. Suhu udaranya tetap. Suhu udara di sekitarnya tetap. Misalkan suhu udaranya adalah 0 derajat. Esnya juga 0 derajat. Ketika ditambahkan garam, es itu titik bekunya jadi minus 4. Sementara di sekitarnya udaranya masih 0. Akibatnya ya, es itu atau saljunya itu kan supaya tetap beku dia harus minus 4. Nah, nggak cukup atau kurang dingin, akhirnya mereka pecah gitu ya. Kemudian di sifat koligatif yang kedua di sini adanya bongkahan es di atas air laut, namun permukaan air laut tidak membeku. Ini juga berhubungan dengan kadar garam yang ada di laut. Jadi laut itu tidak akan membeku. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Ya, kadar garamnya tinggi ini berhubungan dengan penurunan titik beku. Kemudian sifat koligatif ini juga berhubungan dengan sifat koligatif yang pertama dulu ya, yaitu pembentukan apa? Penambahan garam ketika memasak dilakukan ketika air sudah mendidih. Gitu. Kemudian yang terakhir, penambahan garam pada es batu ketika membuat es putar secara manual. Tujuannya adalah supaya suhunya jadi lebih tinggi gitu ya. Tambahkan garam. Jadi esnya ini, es krimnya itu es putarnya itu cepat membeku. Baiklah sahabat, di sini ada dua latihan soal. Sahabat bisa mencobanya di rumah atau sekarang juga ya. Kemudian sahabat bisa menjawab latihan soal ini di kolom komentar ya. Jadi latihan soal yang pertama, suatu larutan zat non elektrolit dalam air mendidih pada suhu 100,26. Di sini perlu diketahui 100,26. Jadi naiknya kelihatan. Naiknya adalah 0,26 atau delta TB-nya sekian 0,26.
Jika KB air 0,52 dan KF air 1,86, pada suhu berapakah larutan tersebut membeku? Jadi mendidihnya 100,26, membekunya suhunya berapa? Perhatikan soal yang kedua, satu larutan urea atau CONH2 2 kali dengan NR60 dalam air mempunyai penurunan titik beku sebesar 0,5 derajat Celcius. Itu penurunannya. Jika atau delta TF-nya. Jika KF air sekian dan KB air sekian, berapakah kenaikan titik didih larutan tersebut? Oke, itu saja sahabat. Terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya sahabat nanti bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari channel kami. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.